Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Hadis akan menjelaskan Takhrij hadis. Pengertian takhrij, kata takhrij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yakhruju khurujan, yang mendapat tambahan tasydid pada huruf ro dan menjadi kharaja yukhriju yakhrijan, yang mendapatkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Demikian juga kata ikhraj, yang menampakkan dan memperlihatkannya. Secara terminologi atau istilah, pengertian takhrij menurut beberapa pendapat ulama sebagai berikut. Menurut Mahmud At-Tonhan, pengertian takhrij hadis adalah penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumber aslinya yang menyebutkan hadis berserta sanadnya. Menurut Syuhudi Ismail, pengertian takhrij hadis adalah sumber asli dari hadis yang bersangkutan di dalam sumber itu. Dan yang terakhir, menurut ulama ahli hadis, pengertian takhrij hadis adalah menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengembaliannya dari berbagai kitab hadis yang disusun makhrajnya langsung. Perkembangan sejarah takhrij hadis. Masa awal, masa sahabat dan tabi'in. Pada masa ini, takhrij hadis telah lebih mengandalkan hafalan dan ingatan para ulama karena jumlah hadis yang sedikit dan terbatasnya sarana tulis-menulis. Yang kedua, masa pembukaan hadis. Pada masa ini, upaya pembukaan hadis mulai dilakukan terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun demikian, takhrij hadis masih bersifat informal dan belum menjadi disiplin ilmu yang sistematis. Yang ketiga, masa perkembangan ilmu hadis. Ilmu takhrij hadis mulai berkembang pesat pada abad ke-3 Hijriah dengan munculnya berbagai kitab hadis dan ulama yang fokus pada penelitian hadis. Beberapa ahli hadis seperti Al-Bukhari dan Muslim melakukan takhrij dengan cara meneliti satu persatu ulama yang meriwayatkan hadis. Yang keempat, masa modern. Takhrij hadis di masa modern semakin dipermudah dengan adanya teknologi digital dan berbagai kitab hadis yang sudah dikatalogisasi. Para peneliti hadis dapat memanfaatkan berbagai perangkat lunak dan database hadis untuk melakukan takhrij dengan lebih efisien. Di sini ada tokoh-tokoh penting dalam sejarah takhrij hadis. Yang pertama, Al-Kitab Al-Baghdadi, yang kedua Ahmad Al-Ghumari, yang ketiga Mahmud Al-Tohan. Lalu ada syarat-syarat dan langkah-langkah takhrij hadis. Yang pertama ada memiliki ilmu bahasa Arab yang cukup. Yang kedua memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu hadis dan istilah-istilahnya. Yang ketiga memiliki pengetahuan terhadap kitab-kitab hadis dan metodologi penyusunannya. Yang keempat mengetahui metode takhrij serta kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima memiliki kesabaran dalam melakukan takhrij serta tidak merasa lelah dan jemu. Langkah-langkah takhrij hadis ada dua, yaitu yang pertama membuat bagan sanad riwayat hadis. Yang kedua memeriksa persambungan sanad dan reputasi para periwayat hadis. Lalu dari kitab Rijalul Hadis juga akan didapatkan informasi tentang penilaian ulama hadis terhadap para tokoh sanad tersebut. Yang pertama, periwayat hadis yang ditahrij tercela majruh. Ini udah banyak, nggak bisa. Yang kedua, periwayat hadis yang ditahrij ternyata seorang yang terpuji. Metode takhrij hadis. Untuk mengetahui kejelasan hadis beserta sumber-sumbernya, ada beberapa metode takhrij yang dapat digunakan oleh mereka yang akan memeriksa hadis. Pertama, takhrij melalui perawi hadis pertama.
Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabat telah diketahui. Rangkaian metode ini harus mengetahui terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakrij. A. Kitab Al-Masanid, Musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Akan tetapi ada juga musnad yang disusun menurut permasalahan, tidak berdasarkan nama sahabat seperti kitab Musnad Abu Hanifah. B. Kitab Al-Ma'ajim, Mujam. Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syuyukh atau guru sesuai huruf dalam kamus hijaiyah. C. Kitab Al-Atraf. Kitab Al-Atraf adalah sejenis kitab hadis yang hanya membuat sebagian suatu hadis berdasarkan informasi inti di mana keterangan hadis itu terdapat. Yang kedua, takhris melalui lafal pertama matan hadis. Metode ini sangat tergantung pada lafal pertama matan hadis. Hadis dengan metode ini diidentifikasi berdasarkan lafal pertama menurut urutan hijaiyah. Yang ketiga, takhris menurut kata dalam matan hadis. Metode ini merupakan metode berdasarkan pada kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda, kata sifat, maupun kata kerja. Yang keempat, menurut tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian dengan metode ini, perawi terlebih dahulu disimpulkan tema hadis, kemudian baru mencarinya melalui tema-tema pada kitab yang disusun menggunakan metode ini. Yang terakhir, takhris berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam meneliti hadis yang mengelompokkan hadis berdasarkan statusnya. Selanjutnya adalah mendemonstrasikan takhris hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Meskipun Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, akan tetapi ada beberapa perkara yang sedikit sekali Al-Quran membicarakannya. Di antara fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah memberi penjelasan terhadap kandungan Al-Quran yang mujmal, memberi pengecualian terhadap yang am dalam Al-Quran, membatasi kemutlakan pesan Al-Quran, menguatkan kandungan Al-Quran, dan menetapkan hukum baru. Setelah mengetahui kedudukan fungsi dan sebab hadis dijadikan sebagai sumber ajaran agama, kita selaku umat Islam harus mengaplikasikan atau menerapkan yang diperintahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti cara hidup Rasulullah, baik mengikuti perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang ditetapkan Rasulullah. Yang terakhir, sikap teliti, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjadikan hadis sebagai hujah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa hadis memiliki kualitas yang berbeda-beda, baik mutawatir, sahih, hasan, dhaif maupun maudhu. Dengan demikian, sebelum mengambil hadis sebagai hujah, hendaknya terlebih dahulu kita meneliti hadis tersebut secara teliti dan selektif. Lalu, kita juga harus bertanggung jawab dalam menjadikan hadis sebagai hujah. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menjadikan hadis sebagai pedoman hidup merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Dengan demikian, setiap muslim wajib berpegang teguh pada hadis. Namun, untuk menjadikan hadis sebagai pedoman dalam melaksanakan amal ibadah, tentunya harus dilakukan secara objektif. Kita memiliki tanggung jawab dalam menjadikan hadis sebagai hujah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.